فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan kita telah sampai pada bab yang keempat yang berkaitan dengan adab pengajar dan yang belajar. Ada yang hafal? Tafadhal. أحسنتم بارك الله فيكم. قال الإمام النووي رحمه الله فصل وينبغي أن يؤدب المعلم على التدريج بالآداب الثانية. Sepantasnya bagi pengajar untuk mendidik, mengajarkan adab dengan alat tadrij, bertahap, dengan cara bertahap, adab-adab yang tinggi. Wasyianil mardiyah, dan sikap-sikap yang diridhoi. Wa riyadati nafsihi bid-daqa'iqil khafiyyah, ini kan juga melatih dirinya dengan hal-hal yang daqa'iq, hal-hal yang tidak kelihatan, dari hal-hal barakallahu fikum yang merupakan sifat-sifat baik. Wa yu'awwidahu siyanata fi jami'i umurihi al-batinati wal jaliyah, demikian juga melatih penjagaan, melatihnya menjaga pada semua urusan-urusannya, baik yang batin yang jelas. Wa yuharrimahu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat 'ala al-ikhlas wa as-sidq wa husn an-niyyat, demikian juga menyemangatinya dengan ucapannya, dengan perbuatannya yang terulang-ulang untuk ikhlas dan jujur dan memperbaiki kebagusan niat. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadat, demikian juga untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah pada setiap saatnya. Wa yu'arifahu anna bidzalika tamtahihu alaihi abwabul ma'arif, dan memperkenalkan kepada santrinya, peserta didiknya, bahwa dengan hal ini akan terbuka atasnya pintu-pintu kebaikan. Wa yansharihu sadruh, dan akan lapang dadanya. Wa yatabajjaru min qalbihi yanabi'ul hikam wal lataif, dan akan terpancar dari hatinya sumber-sumber hikmah dan juga kelembutan-kelembutan. Wa yubarikullahu lahu fi ilmihi wa halihi, dan Allah akan memberkahinya pada ilmu dan keadaannya. Wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalihi, dan dia akan mendapatkan taufik pada perbuatan dan ucapan-ucapannya. Nah, dan ini barakallahu fikum di antara perkara yang penting, niat sahih. Karena orang yang bagus niatnya akan mendapatkan taufik. Sebaliknya barakallahu fikum al-mutasyaddid, orang-orang yang kaku keras, yang dimana mereka itu tidak bagus niatnya dalam menuntut ilmu, maka mereka tidak akan diberikan taufik dalam memahami dan mengambil istidlal. Nah, mungkin dia bisa hafal ayat, mungkin barakallahu fikum dia bisa hafal hadis, tapi mereka tidak bisa menempatkannya pada tempatnya. Al-Qur'an barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya orang yang pantas untuk dimuliakan adalah para penghafal Al-Qur'an, ghairul ghali wal jafi, bukan orang yang berlebih-lebihan, bukan juga orang yang terlalu menyepelekannya. Karena barakallahu fikum, mereka yang terlalu berlebih-lebihan tidak akan mendapatkan taufik bagaimana bisa mengamalkannya pada tempatnya. Nah, semua barakallahu fikum bisa baca ayat, semua barakallahu fikum bisa baca hadis, tapi dalam penempatan belum tentu tepat. Orang-orang Khawarij, ini hukmu illa lillah, hukum itu hanya untuk Allah. Tapi mereka tidak mau kembali pada ulama di masa itu. Ulama di masa itu siapa? Para sahabat.
Ali bin Abi Thalib pun mengangkat mushaf dan mengatakan tahkum. Bisa nggak itu? Memberi hukum? Nggak bisa. Lalu mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu walaupun mereka mungkin menggunakan ayat. Iya. Yang barakallahu fikum, hati-hati dan waspada dari sebagian orang yang berusaha menjauhkan manusia dari ulama. Siapa saja yang menyembah ulama, maka ulama akan mati. Apa maksud dari ucapan itu? Apakah engkau ingin menjauhkan manusia dari ayat-ayat Allah yang memberikan keutamaan dan juga menjelaskan kelebihan para ulama dibandingkan dirimu yang miskin lagi bodoh? Sahih, sebagian orang berusaha untuk menjauhkan manusia daripada sosok yang Allah jadikan mereka mulia dengan ilmu. Nah, bukan berarti barakallahu fikum kita taklid, tidak. Tapi kita melaksanakan dan mengamalkan ayat. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Apabila datang kepada mereka urusan yang berkaitan dengan rasa takut atau rasa aman, mereka langsung menyebarluaskan berita tadi. Sekiranya mereka kembalikan itu kepada Ar-Rasul atau kepada ulul amr yaitu ulama. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka mereka mampu mengetahuinya dari orang-orang yang bisa ambil istinbat. Tidak semua orang bisa ambil istinbat. Walaupun semua orang bisa hafal ayat, walaupun semua orang bisa hafal hadis, tapi al-istinbat, mengambil hukum dan menerapkan satu hukum yang tepat, tidak semua orang bisa. Oleh karena itu Allah mengatakan fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikir apabila kalian tidak tahu. Nah, kalian tahu sebagian, tapi mereka lebih tahu lebih banyak. Tapi kan ayatnya mengatakan bahwa yang ditanya nanti bertanya itu kalau tidak tahu, iya, bukan hanya sekedar hukum yang kalian tahu, tapi tahu cara penerapan, itu yang penting. Kenapa? Kalau ayat semua orang bisa tahu, semua orang bisa hafal, semua bisa terjemah. Hadis semua orang bisa baca, semua orang bisa hafal, semua orang bisa lafazkan di lisannya. Tapi barakallahu fikum, apakah dia tahu penerapannya? Ini hanya dikembalikan kepada yang disebutkan oleh Allah. Fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ahli dzikir apabila kalian tidak tahu cara menerapkannya dengan benar. Bukan hanya sok tahu, mengatakan kami tahu. Lalu barakallahu fikum, ulama akan mati. Fenomena salafi akhir zaman. Dan mereka lah yang membawa fenomena yang buruk. Sahih. Allah musta'an. Faslun, pasal berikutnya, ta'limul muta'allimin fardu kifayah. Mengajar orang-orang yang belajar hukumnya fardu kifayah. Sehingga jangan tuntut kenapa tidak mengajar. Kenapa hukum asalnya fardu kifayah. Fa'illam yakun lam yasbih lahu illa wahid. Apabila tidak didapatkan ada yang pantas untuk mengajar kecuali satu orang saja, ta'ayyana alaihi, maka hukumnya menjadi wajib bagi orang yang bisa mengajar. Dan ini sekali lagi ilmu wajib, tidak semua ilmu itu hukumnya wajib. Nah, ilmu wajib diajarkan tauhid, maka apabila tidak ada yang bisa ajarkan ilmu tauhid kecuali satu, maka hukumnya wajib di situ. Barakallahu fikum, ilmu yang tidak menjadi perkara wajib, seperti mungkin barakallahu fikum ilmu-ilmu yang sudah banyak orang ketahui, maka ini fardu kifayah. Maka tidak ada kewajiban kalau sudah ada yang menegakkan dan menerapkannya. Nah, wa in kana hunaka jama'atun yahsulu at-ta'lim fi ba'dihim, apabila ada sekelompok orang yang pengajaran itu bisa terwujud dengan sebagian yang dari orang-orang tersebut, wa muntana'u kulluhum, tapi semuanya tidak mau mengajar, akimu, maka semuanya berdosa. Kenapa? Fardu kifayah. Kalau tak ada yang mencukupi untuk mengajar, maka berdosa semua. Wa in qama bihi ba'duhum saqaqal haraju an baqi. Tapi kalau ada sebagian dari orang-orang tersebut yang menegakkan kewajiban ini, maka dosa gugur dari yang lain. Wa in quriba min ahadihim famtana'a, apabila diminta, dituntut kepada salah satu dari mereka yang bisa mengajar, lalu dia tidak mau, fa'adharu wajhain annahu la ya'sam, maka yang nampak dari dua pendapat tidak berdosa. Kenapa? Fardu kifayah. Sudah ada yang lain mengajar. Nah, lakinnahu yukrahu lahu dzalik, tapi hal itu dibenci untuknya. Idza lam yakun lahu ajrun, apabila dia tidak punya alasan yang tepat untuk tidak mengajar. Nah, ini barakallahu fikum dua pasal. Dan ini insyaallah taala yang dihafalkan sebagaimana yang diinginkan oleh penulis.
untuk membalut hasilnya.